Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian melihat atau mendengar pertanyaan seperti berikut? Untuk mengetahui penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian memerlukan sebuah teks yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan baik yang dibaca atau didengar. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan bisa menentukan informasi dari teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar, menemukan ciri-ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar, dan yang ketiga adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Kedua, ciri tujuan dan isi laporan hasil observasi. Tiga, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk ke pengertian teks laporan hasil observasi, kita lihat dulu pengertian dari observasi. Observasi itu sama dengan pengamatan. Jadi observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap keadaan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian atau pengamatan secara sistematis. Teks laporan observasi berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pokok bahasan yang kedua, ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Kriteria atau ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu, teks laporan hasil observasi disusun secara runtut. Kedua, data dalam teks laporan hasil observasi harus bersifat meyakinkan. Ketiga, teks laporan hasil observasi dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Teks laporan hasil observasi disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 5. Isi yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 6. Objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi bersifat umum. Dan yang ketujuh adalah teks laporan hasil observasi memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Pokok bahasan yang ketiga, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan istilah. Istilah adalah
kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi istilah ini adalah kata khusus yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Untuk mengetahui makna dari istilah tersebut, kita bisa menggunakan kamus yang disebut dengan kamus istilah. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata baku. Kata baku yaitu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri bahasa yang ketiga adalah menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, atau proses. Kalimat definisi biasa ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti merupakan, adalah, ialah, yaitu. Kemudian yang ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi yaitu kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ciri kebahasaan tersebut, di sini Ibu contohkan sebuah teks yang Ibu ambil dari buku cetak yaitu Hutan Bakau. Nah, di sini kita lihat ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan istilah. Istilah dalam yang pertama ya menggunakan istilah, betul, istilah atau menggunakan kata khusus di bidang tertentu. Contohnya di sini mangrove, kemudian karbon dioksida, biota laut, kemudian intrusi. Nah, itu semua masuk istilah. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata baku. Jadi di dalam teks ini karena diambil dari buku pengetahuan berarti harus menggunakan kata yang baku yaitu sesuai dengan ejaan. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat definisi. Contoh kalimat definisi dalam teks tersebut ini adalah hutan bakau adalah hutan yang tumbuh. Di sini ada kata adalah, berarti ini adalah masuk kalimat definisi. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat klasifikasi. Contohnya di sini hutan bakau memiliki ciri yang khas. Nah, di kalimat selanjutnya itu diklasifikasikan ciri khasnya itu apa saja. Nah, itu adalah contoh dari ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang keempat yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menemukan informasi dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah pasti membaca keseluruhan teks yang akan disimpulkan atau yang akan ditemukan informasinya. Kemudian yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, untuk menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi, kita bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah menyimpulkan dalam bentuk diagram atau peta konsep. Dan yang kedua adalah menyimpulkan dalam bentuk gagasan pokok. Nah, menyimpulkan dalam bentuk gagasan pokok ini bisa dilakukan dengan yang pertama, mendaftar kata kunci yang ada pada setiap teks, kemudian memetakan bagian-bagian pada teks laporan hasil observasi, kemudian memetakan paragraf, memilih mana kalimat utama dan kalimat penjelas, kemudian menentukan kalimat utama dan merumuskan inti kalimat utama. Nah, di buku kalian itu ada sebuah teks laporan hasil observasi
yang berjudul Manggis. Nah, ini adalah contoh menyimpulkan teks laporan hasil observasi dalam bentuk diagram atau dalam bentuk peta konsep. Nah, di sini judulnya tadi adalah Manggis. Di teks tersebut ada 5 paragraf. Di sini sudah dicontohkan informasi penting. Yang pertama itu adalah ciri khusus bunga manggis. Nah, sekarang kalian amati di paragraf pertama. Kira-kira di paragraf pertama itu ada apa? Di situ kalimatnya adalah manggis merupakan salah satu tanaman. Itu berarti merupakan pengertian atau definisi dari manggis. Nah, kalian bisa tulis di sini pengertian atau definisi manggis. Selanjutnya kalian lagi lihat paragraf kedua. Apa yang dibahas, informasi pokok apa yang dibahas di paragraf kedua. Kalian bisa tuliskan di cabang di pohon ini sampai selesai di paragraf terakhir. Nah, itu adalah contoh menyimpulkan teks laporan hasil observasi dengan menggunakan peta konsep atau diagram. Nah, kalau yang menggunakan kalimat utama dengan menentukan gagasan utamanya, berarti kalian baca per paragraf, kemudian tuliskan kalimat utama setiap paragraf, baru digabungkan kalimat utama tersebut menjadi sebuah paragraf kesimpulan. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya kalian akan berlatih mengerjakan tugas yang ada di buku cetak atau LKS. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui WA group. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.